Pengguna Kugutsu harus mati di tangan Urashiki. Apakah selama ini Kankuro di zaman Boruto lemah? Tapi untuk mengenang sosok Kankuro, mari kita bahas seluruh perjalanan dia dari awal sampai akhir. Ingat, tonton video ini sampai akhir supaya nggak salah paham. Buat min satu yang masih kangen terus sama mantan, dan setelah mendatangi video ini, jangan lupa subscribe BTW. Kankuro adalah ninja dari desa pasir. Ia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Sempat dibayangi oleh kekuatan Sukaku yang bersemayam di tubuhnya Gara. Namun akhirnya ia bisa percaya buat posisi Kazekage kepada adiknya yaitu Gara untuk memimpin desa Suna. Biasanya, ia selalu satu paket dengan saudaranya yang lain, yaitu dengan Temari yang sebagai kakak pertama mereka. Mereka lahir dari ninja hebat yaitu Karura dan Kazekage keempat. Kankuro kurang menyukai anak-anak dan makanan favoritnya adalah hamburger. Sama seperti anak lainnya, ia tidak menyukai bayam. Ia merupakan seorang pengguna Wogutsu atau boneka. Pada awalnya ia hanya membawa Karusu, yaitu sebuah boneka yang biasa dibawa di punggungnya. Ketika di era Shippuden, Kankuro selalu membawa gulungan jutsu yang berisi boneka dan selalu menggunakan riasan kabuki di wajahnya. Kankuro juga pernah meminta tolong untuk dilatih oleh Nenek Chio. Namun, Nenek Chio menolaknya karena ia tidak lagi ingin membantu desa Suna atas dasar sakit hati karena kematian keluarganya. Nenek Chio juga terkenal karena kemampuan mengendalikan Kugutsu atau boneka yang sama-sama hebat. Masa kecil, pada hari ketika amukan Sukaku di desa Suna, Kankuro muda memerintahkan rakyatnya untuk berlindung. Namun saat ayahnya tiba, terungkaplah fakta bahwa monster itu adalah Gara atau adik bungsunya. Di saat yang tidak tepat, Kankuro kecil bertanya pada Gara apa yang telah ia lakukan dan mengapa ia rela menyakiti penduduk desa. Namun pertanyaan itu langsung dipatahkan oleh Gara kecil dan ia mengancam untuk membunuh Kankuro juga. Namun lambat laun sikap Gara ini pun mulai berubah ketika ia bertemu dengan Naruto. Dan meskipun Gara sangat menjengkelkan waktu masih kecil, Kankuro tetap peduli dan menyayanginya sebagai adik kecilnya. Ujian Chunin. Pada saat ujian Chunin berlangsung di desa Konoha, Kankuro bertemu dengan Naruto dan kawan-kawan yang membuat mereka hampir bertarung. Namun Gara mengacuhkan dan membiarkan itu semua, lalu mengabaikan Naruto. Pada saat ujian tertulis, Kankuro menggunakan boneka untuk mencontek jawaban dari peserta lain, di mana saat itu memang semua orang mencoba mencontek dengan caranya masing-masing. Setelah lolos ke ujian tertulis, tim Suna memasuki ujian kedua. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh tim lain, tetapi dengan mudah dihabisi dengan kejam oleh Gara tanpa terluka sedikit pun. Babak pertarungan digelar setelah itu. Kankuro kebagian bertarung melawan anak buah Orochimaru. Musuh itu masuk ke dalam perangkap Kugutsu miliknya. Lalu ketika suasana mulai berantakan, Kabuto menggunakan genjutsu untuk menidurkan penonton di arena ujian. Tim Suna membawa Gara yang mengamuk untuk kabur. Namun, di tengah jalan Kankuro dihadang oleh Shino yang memaksa untuk bertarung. Saat itu, benang cakra milik Kankuro dimakan dan dihentikan oleh serangga milik Shino, dan keadaan pun semakin bertambah kacau. Bantuan kepada Konoha. Pada saat misi pengejaran Sasuke, Kiba terdesak dan hampir terbunuh. Lalu Kankuro dengan epik datang dan membantunya. Momen ini memberi kesan sangat keren kepada penonton karena tim Naruto yang saat itu tengah kacau balau akhirnya mendapat bantuan dari tim Suna yang membawa kekuatan dan jurus-jurus baru mereka. Pada saat itulah Kankuro langsung menyerang dengan Kerasu yang merupakan salah satu bonekanya. Ukon terluka parah dengan bergabung dengan tubuh Sakon. Sakon pun menyerang akan tetapi malah terjebak oleh boneka Kankuro yang lain. Kankuro menggunakan jurus rahasianya untuk melumpuhkan mereka. Di saat itulah tamat riwayat Sakon dan Ukon. Misi penyelamatan Gara. Gara yang diserang oleh Deidara mengejutkan Kankuro saat itu. Dengan sedih hati, Gara berhasil ditangkap oleh Akatsuki. Hal tersebut membuat Kankuro marah dan mengejar mereka. Namun dalam situasi ini, Kankuro dihalangi oleh Sasori dan membuatnya tidak bisa terus mengejarnya. Kankuro mengerahkan seluruh jurusnya. Namun sayang, ia tetap kalah dan malah terkena racun dari Sasori. Beruntung nyawanya masih bisa diselamatkan berkat bantuan dari Sakura dan juga tim medis dari desa Suna. Rapat 5 Kage. Pada saat rapat 5 Kage, Kankuro dengan Temari menjadi pengawal Gara. Saat penyusupan Sasuke ke rapat ini, Kankuro memperlihatkan boneka barunya yang terbuat dari tubuh Sasori. Momen itu adalah momen pertama di mana kita bisa melihat kemampuan beberapa Kage. Salah satunya adalah Mei Terumi, Tante Mei, yang bisa kalian lihat juga pembahasannya di video mimin sebelumnya. Tante Mei, mari sini Tante, mana Tante. Perang Dunia Ninja keempat. Dalam Perang Dunia Ninja keempat, Kankuro ditugaskan untuk memimpin divisi penyergap dan serangan kejutan. Dalam perang ini, dia menggunakan seluruh bonekanya termasuk boneka Sasori. Ia berhasil mengalahkan dan menangkap Deidara, dan ia juga melawan Sasori yang dihidupkan kembali melalui Edo Tensei. Saat itu juga divisinya sempat dihadang oleh Nenek Chio bersama Kimimaru, Jirobo, dan juga Hanzo si Salamander yang ngebunuh si Yahiko. Walau terdesak di awal, namun akhirnya divisi ini ditolong oleh divisi 5, yaitu pasukan khusus Mifune yang merupakan
seorang pemimpin dari negara besi dan pejuang samurai. Meskipun sempat kesulitan untuk menangkap Deidara, divisi penyergap berhasil menangkapnya dengan bantuan divisi Mifune dan juga Kurotsuchi. Kurotsuchi adalah ninja dari Iwagakure dan anak dari Kitsuchi. Setelah Edo Tensei dilepaskan oleh Itachi, Sasori dan Nenek Chio mempercayakan teknik Kugutsu kepada Kankuro, yaitu teknik boneka-boneka ahoy ahoy. Kankuro, kepribadian. Kankuro ini menganggap bahwa semua bonekanya itu adalah makhluk hidup. Ia sangat menghormati Sasori yang pada saat itu belum masuk Akatsuki dan ingin menjadi seperti dirinya. Sasori adalah salah satu legenda pengguna boneka di desa Suna. Ketika di Akatsuki, ia menggunakan tubuh palsu dalam bentuk boneka dan dipenuhi senjata dan juga racun. Apa yang dilakukan Sasori dalam tubuh boneka ya gemuk ya kira-kira. Selain itu, racun milik Sasori juga sangat berbahaya dan juga berbeda dengan racun ninja pada umumnya. Bahkan Kankuro pun hampir tewas karena racun milik Sasori. Kankuro di era Boruto atau Dewa Bordok. Seperti biasa nih, Kankuro selalu mendampingi Gaara kemanapun dan dimanapun. Dia memiliki murid bernama Shinki, Araya, dan juga Yodo. Awalnya Shinki hanya berfokus pada pasir besi miliknya, namun sebenarnya ia juga memiliki jutsu boneka. Hal ini diperlihatkan ketika ia melawan Urashiki. Ia menggunakan boneka untuk menyegel Urashiki. Shinki mengatakan kepada Boruto bahwa ia menghormati dan berterima kasih kepada Kankuro karena telah mengajarkan jutsu boneka beserta teknik penyegalan kepadanya. Teknik penyegelan, Yodo tidak diperlihatkan dapat menguasai jutsu boneka. Berbeda dengan Araya. Araya menggunakan boneka sebagai senjata utamanya. Bisa dilihat saat ia bertarung dengan Sarada, dirinya mampu mengendalikan boneka dari jarak yang cukup jauh, walau akhirnya ia harus ketakutan. Kematian Kankuro. Pada saat Kankuro mengawal Shinki dan Boruto untuk mengantarkan Ichibi ke Konoha, tiba-tiba boneka yang dikirim oleh Urashiki berhasil mengejar mereka. Kankuro menyuruh Boruto dan Shinki melarikan diri ke Konoha, dan Kankuro menghadapi musuh itu sendirian. Di saat terdesak, akhirnya Kankuro menggunakan jutsu terlarang untuk menghancurkan boneka tersebut. Kankuro mengeluarkan jurus bom bunuh diri yang membuatnya meledak bersama bonekanya. Di saat Shinki mengira bahwa Kankuro sudah mati, namun nyatanya Kankuro berhasil selamat dan tidak terluka sedikit pun. It's a prank bro, kalian tuh di prank oleh Kankuro. Nah, tadi itu juga udahlah segini aja Mimin bahas tentang Kankuro. Nah, tadi itu merupakan pembahasan seluruh momen dan pengaruh Kankuro dalam dunia ninja era Naruto kecil, Shippuden, bahkan sampai Dewa Bordok. Bagaimana pendapat kalian? Oh iya, sebutkan ninja atau tokoh mana yang kalian paling suka di anime Naruto ya teman-teman. Mungkin sekian dulu pembahasan dari admin satu yang masih sayang banget sama mantannya. Mimin izin cabut dulu dan terima kasih semuanya. Love you all.